Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah, Salawatullah alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Masyaallah muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah putus, dari kita bangun tidur sampai kita tidur, bahkan sampai kita bangun lagi. Alhamdulillah, pada saat ini Allah masih memperkenankan kita umur yang panjang. Allah masih memperkenankan kepada kita nikmat iman dan Islam. Allah masih menitipkan kepada kita tugas-tugas penting sebagai khalifah fil ardh. Nikmat sehat wal afiat, nikmat waktu luang, nikmat rezeki, dan semua nikmat-nikmat yang tidak terhingga yang senantiasa Allah berikan kepada manusia, kepada makhluknya. Allah tidak pernah melihat apakah manusia ini beriman ataukah manusia ini kufur. Dengan sifat rahmannya, dengan sifat maha pemurah, maha pengasihnya, maka semua makhluknya tanpa terkecuali senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pada hari ini, hadirin sekalian, yang usia-usia kita, kalau menurut sabda Nabi bahwa rata-rata usia umatku di antara 60 dan 70 tahun, bahkan sedikit sekali yang melampauinya. Artinya kalau kita hitung mundur 60 tahun dikurangi dengan usia kita saat ini, itulah sisa hidup kita. Kalaupun ada yang usianya pada hari ini melebihi 60 tahun tetapi kurang dari 70 tahun, maka kurangilah 70 tahun dikurangi dengan sisa umur kita saat ini. Kalaupun ada di antara kita yang usianya melebihi 70 tahun, maka kata Nabi hanya segelintir dari miliaran manusia. Berarti kalau kita hitung-hitung, sisa usia kita ini terbatas, Bapak-bapak sekalian.
Maka apakah semua nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita tanpa kenal putus, tanpa memandang kita beriman atau tidak, tanpa memandang pendidikan kita, tanpa memandang suku, ras, agama kita, apakah sampai dengan hari ini kita sudah senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Contoh Bapak-bapak sekalian, kalau kita dipinjemin motor sama orang, tentu kan kita berterima kasih dengan ucapan kita. Bahkan motornya kita isiin bensin, kan begitu Bapak sekalian. Kalau perlu waktu ngulangin motor kita beliin ayam bakar buat anaknya, beliin durian. Lalu bagaimana dengan semua kenikmatan yang Allah berikan? Kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada hakikatnya bukanlah kenikmatan yang gratis, Bapak sekalian. Nikmatnya mata yang kita rasakan ketika salah satu mata kita terhalang untuk bisa melihat, tentu pandangan kita menjadi tidak sempurna. Kalau bapak-bapak gak percaya, matanya yang satu coba ditutup sebelah kiri begini, gak bisa Pak. Kita jalan pun juga gak fokus, apalagi kita bawa kendaraan. Itu baru nikmat mata. Kemudian bagaimana dengan nikmatnya telinga, yang pada hari ini, pada saat ini dengan mikrofon ini kita semua mendengar apa yang sama-sama kita kaji, yang sama-sama kita bahas. Gak kebayang kalau kita naik pesawat atau kita turun dari puncak, itu kan kadang-kadang telinga kita penyesuaian itu kelembaban udara, rasanya gak enak Bapak sekalian. Kemudian salah satu contoh lagi ketika Allah berikan kepada kita nikmat lidah, indahnya kita berbicara. Nggak kebayang kalau lidah kita sariawan, jangankan duren, ya kan? Ngomong aja udah nggak bisa. Ustadz mau ceramah sariawan, ya Allah, problem Pak. Cuma nikmat-nikmat itu tidak pernah kita rasakan, tidak pernah kita pahami Bapak sekalian. Bulu mata nih di kelopak mata, ketika bulu ketemu bulu, indah sekali. Coba nggak usah berkedip, 5 menit aja perih Pak. Maka pada hari ini Bapak-bapak sekalian, mari sama-sama kita sadari, kita pahami bahwa setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita memiliki sebuah konsekuensi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, surat ke-14, wa ita azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah telah memberikan permakluman, memberikan pengumuman, memberikan kabar kepada semua manusia, wahai manusia, kalau kalian mampu mensyukuri nikmatku, pasti aku tambah, pasti aku berikan keberkahan, pasti. Tetapi jika kita tidak mampu mensyukuri, maka konsekuensi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, azabku sangat pedih. Nih zaman sekarang, kalau pada punya medsos, ya kan, itu nikmatnya bisa kita bermain medsos. Tetapi kalau tidak kita syukuri, isinya macam-macam. Sekarang perdebatan viral, ya, masalah NASA, terus masalah lain-lain. Coba Bapak-bapak renungin, itu lidah-lidah mereka semua yang mereka pakai untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk menjadi imam.
Dengan mudahnya lidah ini keluar kata-kata tanpa kontrol. Kalau kita lihat itu yang melakukan para artis atau para preman-preman anak tongkrongan, kita bisa malu. Tapi kalau mereka yang kita lihat sebagai orang-orang yang mengerti agama lebih dari kita, kemudian kita tonton video itu dengan enaknya, dengan kata-kata yang begitu lantang. Pertanyaan dari kita, bahwa lidah memang tidak bertulang, tetapi dari lidah mampu menimbulkan sebuah fitnah, mampu menimbulkan sebuah malapetaka, mampu memecah belah persatuan umat. Terutama para dai, bapak sekalian, para ustaz, bisa berceramah, bisa memberikan tausiah. Sebenarnya itu adalah cobaan, Pak, untuk para ustaz. Kenapa? Orang yang memberikan ceramah tetapi ia belum melakukannya, mengajak menyuruh orang lain berbuat baik sementara dirinya bertolak belakang, maka kebencian dari Allah terhadap orang ini luar biasa. Makanya orang-orang yang munafik itu nanti berada di neraka yang paling bawah, di keraknya neraka. Karena bahaya orang-orang yang seperti ini. Kalau boleh memilih bapak-bapak, jangan jadi ustaz, jangan jadi kiai. Kalau boleh memilih, kenapa? Karena konsekuensinya berat. Ketika kita mampu mengajak umat, ketika kita mampu membenahi diri kita sendiri, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang insan kamil, menyambung estafet dakwah baginda Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita tidak benar, orientasinya hanya dunia, hanya ingin viral, hanya ingin terpandang, hanya ingin melihat materi, amplop dan lain-lain, maka keberkahan ilmu itu tidak akan sampai. Jangankan kepada orang yang mendengar, kepada dirinya sendiri keberkahan ilmu itu kurang. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Setiap nikmat yang Allah berikan tanpa henti kepada kita, kalau kita bisa berterima kasih, pasti Allah senang, pasti akan ditambah, baik jumlahnya atau keberkahannya. Karena banyak, Pak, orang-orang yang ekonominya standar tapi cukup. Orang-orang yang ekonominya lebih dari cukup tapi nggak cukup-cukup. Ada aja urusannya, ribet aja urusannya. Itulah, Pak, nikmat. Maka kita pada hari ini di Majelis Taklim Masjid Ar-Royan, Allah mengingatkan kepada kita semua, wabil khusus nasihat untuk diri saya sendiri, bahwa kita jangan terlena dengan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan sehingga kita lupa untuk bersyukur. Maka Nabi mengajarkan kalau habis sholat jangan tinggalin doa, Allahumma a'inni ana dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ini ala zikrika, untuk senantiasa bisa ingat sama Engkau ya Allah, wa syukrika, dan mensyukuri semua kenikmatan-kenikmatan yang kami tidak bisa menghitungnya, wa husni ibadatik, dan izinkan kami, bantu kami untuk senantiasa memperbaiki ibadah kami, memperbaiki diri kami. Itu, Pak, indahnya, Pak. Udah pada hafalkan, Pak? Hafal ya, doanya pendek, Pak, singkat. Jangan sampai nggak dihafal, cari di Google juga boleh. Allahumma a'ini ana dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mudah-mudahan itu bagian dari riyadoh jasadiyah, riyadoh batinnya kita, meminta kepada Allah supaya hari-hari kita menjadi lebih baik. Lebih baik dari subuh yang kemarin. Ketemu zuhur lebih baik dari subuh hari ini. Ketemu asar lebih baik dari zuhurnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa tazkiyatun nafs,
mensucikan diri kita sampai kita meninggal dunia. Karena apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita jalani, kalau akhir hayat kita belum menjadi qalbun salim, maka belum selamat. Ini sepakat. Jumhur ulama mengatakan siapapun yang meninggal, ketika saat ia meninggal di dalam posisi hatinya sebagai qalbun salim, hati yang penuh ketenangan, penuh kedamaian, penuh keikhlasan, maka dia orang yang selamat. Jadi dari sini kalau kita melihat orang lain, udah nggak boleh bersuudzon. Mau ada tatonya, mau enggak, karena kita tidak pernah tahu akhir hayat dari setiap orang. Ada orang yang memang dalam perjalanan barangkali harus hilap dulu, hilapnya nggak berhenti, ya kan? Kalau perlu dicap sebagai bajingan tengik dan yang paling tengik. Tapi kita nggak tahu ketika akhir hayatnya timbul penyesalan, keluar air matanya, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun lisannya tidak bisa berkata tetapi hatinya mengalami penyesalan, maka mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Sementara kita yang sudah terbiasa berbuat baik, beribadah, ingat Pak, jangan sampai ada rasa ujub, merasa lebih baik dan takabur, karena dua sifat ini yang tidak boleh. Maka sebagai orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua manusia untuk memahami bahwa kehidupan itu penuh warna, beraneka macam keadaan. Siapapun yang hidup di dunia, dia pasti memiliki cobaan, memiliki masalahnya masing-masing. Maka jangan bandingkan masalah kita dengan orang lain, tapi bandingkan masalah kita dengan kita sendiri, bagaimana kita mengatasi setiap masalah yang ada. Maka di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah sampaikan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira, berpikir bahwa dirinya akan dibiarkan saja mengaku-ngaku beriman, bertakwa kepada Allah, sementara ia tidak diuji? Apakah manusia mengira ketika ia rajin sholat ke masjid berjamaah dengan sahabat-sahabatnya, mengira dirinya sudah beriman? Apakah manusia mengira ketika saya bisa berceramah sebagai ustaz ke asatid, apakah kita sudah cukup, sudah merasa beriman daripada orang lain? Karena barometer yang Allah berikan kepada manusia apakah ia beriman atau tidak, yaitu setiap kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak ya? Setiap orang memiliki ujiannya masing-masing. Jadi kata Allah, nggak bisa. Termasuk orang-orang yang berjuang nih, yang teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, takbir. Itu diuji sama Allah. Aktivitasnya itu apakah murni untuk mensiarkan, meninggikan kalimat Allah, atau hanya untuk disebut sebagai tokoh, sebagai orang-orang yang berjihad? Karena para pahlawan pun kalau dia mati syahid tetapi niatnya ingin disebut sebagai pahlawan, ingin dikenang sebagai orang yang baik, maka kita belum tahu apakah itu syahid atau sangit. Maka setiap orang memiliki ujiannya masing-masing. Kemudian kita harus pahami bahwa di dalam agama kita ada dua jenis ujian. Yang pertama ujian sebagai musibah, dan yang kedua ujian sebagai anugerah. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 Allah menjelaskan bagaimana ujian itu sebagai musibah. Allah sampaikan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan menguji kamu wahai para manusia. Setiap manusia akan Allah uji dengan sedikit ketakutan. Ada rasa takut, ada rasa khawatir di dalam dirinya terhadap hal-hal yang ia khawatirkan. Kemudian Allah uji dengan kelaparan, Allah uji dengan kekurangan harta, dengan jiwa dan buah-buahan. Setiap kita diuji, Pak, ada rasa takut. Kalau ada yang takut hidup miskin, nggak enak dilihat tetangga. Ada yang takut nggak makan. Terus ada yang takut kekurangan, macam-macam. Bahkan termasuk jiwa Allah uji. Kalau bicara jiwa berarti jasad dan ruh. Apa yang diuji? Jasad diuji dengan kesehatan. Kesehatannya dicabut oleh Allah. Kesehatannya diambil sedikit. Yang enak bisa kita pada duduk begini, kemudian dikasih bisul, duduknya udah gak enak, Pak. Yang orang-orang bisa duduk bersila di begini, karena ada reumatik, ada asam urat, udah gak betah duduk lama. Berbagai macam ujian kesehatan yang Allah berikan kepada manusia. Maka di dunia ini semua orang sedang teruji. Teruji dengan rasa takut, teruji dengan rasa kekurangan harta dan lain-lain. Sehingga orang takut hidup miskin, makanya ia akan berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya. Makanya kalau orang hidup itu gak pernah cukup, Pak. Gak pernah cukup. Kenapa? Karena rasa itu sudah manusiawi, fitrah. Orang nggak punya satu, minta dua, punya dua, ingin tiga, begitu seterusnya. Itu fitrah manusia. Tetapi agama mengajarkan bahwa fitrah itu perlu kita rem, perlu kita jaga, perlu kita salurkan sesuai dengan koridor agama. Maka kata Allah, walaupun itu ujian, suka tidak suka, tetapi Allah memberikan satu gambaran bahwa itu menjadi berita, sesuatu yang menggembirakan bagi orang-orang yang paham bahwa semua kesulitan hidup kita, semua hal yang kita tidak sukai, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia menyadari, ia senantiasa menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kalimat ini populer, Pak, kalau ada orang meninggal doang, ya kan? Padahal kalau kita kecelakaan, kita kesandung, ya kan, kita keselak, atau apapun lah kesulitan kita, nyari buku, nyari handphone kita ada di mana nggak ketemu, kita marah-marah. Itu sebenarnya ujian kesabaran semua, Pak. Maka setiap kesabaran, setiap hal yang diuji, maka orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang senantiasa mengembalikan semua itu kepada Allah. Jadi kalau mulai sekarang ada urusan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, cuma kan bagi nggak paham siapa yang meninggal, kan begitu, Pak. Padahal itu ujian semua. Berangkat kerja tiba-tiba macet, macet parah, langsung ngomong keluar kata-kata binatang. Pada saat itu kalau kita senantiasa refleks innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa harus berkata seperti itu? Karena semua ujian itu datangnya dari Allah, diizinkan oleh Allah, dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang dapat memberikan jalan keluar dari setiap ujian itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang demikian, yang sudah terpaut, terpatri hatinya dengan kalimat, dengan kesadaran menyerahkan semuanya pada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh kalau udah kayak gitu, setan yang kesal, Pak. Karena setan paling senang pada saat manusia diuji. Kenapa? Kita ada rasa kesel, rasa emosi, kekecewaan, apapun yang kita hadapi.
Setan senang supaya kita apa? Mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang jauh dari tuntunan syariat. Apalagi sambil gebrak meja. Nah, jadi kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan hanya untuk orang yang meninggal, tetapi semua musibah yang kita jalani. Ketika kita mendapat apapun hal-hal yang tidak mengenakan, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi jangan keras-keras, karena teman-teman nggak tahu, taunya bilang siapa lagi yang meninggal. Jadi cukup itu di dalam diri kita, dan kita yakini bahwa semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk, karena ciri-ciri orang yang menghadapi musibah mengembalikan semua urusan kepada Allah, itulah orang-orang yang seperti itu. Ya, Bapak-bapak sekalian. Kemudian yang kedua, ada musibah juga yang bentuknya adalah kesenangan, yaitu istidraj. Kalau kesulitan, saya yakin semua orang gak ada yang mau. Tetapi ketika orang diuji kesenangan, ini juga menjadi musibah. Ada yang bilang anugerah. Anugerah kalau kita bisa bersyukur. Kalau kita tidak bisa bersyukur, itu tetap jatuhnya musibah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakkurum bainakum wa takassurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah oleh kalian wahai para manusia, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah sebuah permainan, sebuah senda gurau, sebuah perhiasan-perhiasan, dan saling berbangga-bangga di antara kalian, berlomba-lomba di dalam kekayaan dan di dalam silsilah anak keturunan kalian. Ini digambarkan bahwa ini kehidupan dunia itu begitu, sebuah permainan, sebuah senda gurau, sebuah kesenangan, berlomba-lomba dengan banyaknya harta, banyaknya anak-anak. Itu ujian juga, cuma bentuknya kesenangan. Banyak orang yang lulus ketika diuji dengan kesabaran, dengan hal-hal yang sulit, tetapi banyak juga orang yang tidak lulus yang diuji dengan kesenangan. Dua-duanya bahaya. Diuji dengan kesulitan, kita tidak sabar, takutnya kita kufur. Diuji dengan kesenangan, kita tidak sadari, takutnya kita kufur juga. Ada orang yang diuji, senangnya dikasih sabar. Kalau sabar, dia bisa ngerem, Pak, bisa mengontrol diri, masih bisa ke masjid berjamaah, masih bisa menghadiri majelis taklim. Tetapi ketika ia diuji dengan kesenangan, ada memang orang yang gak sanggup. Tetapi ada juga memang orang kalau dikasih kesenangan, imannya nambah, taatnya nambah, syukurnya nambah. Dikasih harta yang banyak, makin dermawan. Dikasih keturunan yang soleh-soleh, makin giat ibadahnya. Jadi dua manusia ini ada tipenya, Pak. Ada orang yang memang senang diuji dengan kesabaran, ada juga yang memang lebih cocok dengan kesyukuran. Yang jadi masalah, mana yang lebih mulia, sabar atau syukur? Ini saya mau tanya Bapak-bapak mau milih sabar atau milih syukur? Oh iya, itu fitrahnya manusia. Kenapa? Semua manusia itu, Pak, saya kasih tahu, fitrahnya adalah mencari kenikmatan. Dia tidak akan mau di kondisi yang dia tidak nikmat. Sholat karena dia nikmat, dia mau sholat, dia mau taklim. Makan karena nikmat, dia mau makan. Ibadah karena diiming-imingi dengan surah, dengan kenikmatan, maka dia mau yang nikmat-nikmat. Itu fitrahnya manusia. Tetapi Islam mengajarkan, mengarahkan, sehari kita baca suratul Fatihah di dalam 17 rakaat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Minta diberikan jalan yang lurus, jalan yang benar,
sebagaimana orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Jadi kalau kata guru saya, kalau kita pengen bahagia, itu suratul Fatihah saja sebenarnya sudah bisa mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang kaya, orang yang senantiasa berhasil. Kenapa? Kalau kita hayati maknanya. Pernah ada satu cerita, ada seorang mualaf dari keturunan Chinese datang ke seorang kiai. Ini kisah nyata, Pak. Ke kiai ada di Tejo, Kiai Arsyudin Abaudin, sudah almarhum. Ternyata mualaf ini dia pengusaha tapi lagi bangkrut. Baru masuk Islam langsung diajak kawannya ke tempat Pak Kiai, minta wejangan, minta bekal supaya hidupnya lebih baik. Nah, karena Kiai tamunya banyak, waktu itu ditanya, "Kamu kenapa?" "Kiai, saya ingin hidup bahagia. Saya ingin usaha saya lancar." Maka kata Pak Kiai, "Jangan lupa baca Fatihah 100 kali." Pulang. Nah, kemudian 6 bulan kemudian dia datang lagi bawa oleh-oleh. Kenapa? Karena setelah dari Pak Kiai, ya, sebulan kemudian sampai 6 bulan bisnisnya meledak. Dia datang ke Pak Kiainya bingung. "Memang saya nyuruh apa?" Kata mualaf tadi, "Saya suruh baca Fatihah kalau habis sholat." "Berapa kali?" 100 kali. "Bagaimana kamu bacanya?" Fatihah, 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 Fatihah. Ini kisah nyata, Pak. Bukan dibaca, dia cuma Fatihah, 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 100 kali dia baca. Kiai langsung ngangguk-ngangguk. Ntar baca kulhu. Iya, ini kisah nyata. Kemudian ditanya sama guru, "Kenapa bisa seperti itu?" Karena dia bertabaruk kepada orang-orang yang soleh, minta ditunjukkan jalan bagaimana mencapai kenikmatan sesuai dengan syariat Allah. Adapun dia belum paham maksud suratul Fatihah, kemudian dia hanya baca seperti itu urusan Allah. Allah yang telah menilai. Kita sudah tahu suratul Fatihah, jangan main-main. Ya kan? Gitu. Terkata Ustaz baca salat nariyah 4.440 kali dibaca salat nariyah. Jangan. Yasin. Ya, Bapak-bapak sekalian. Jadi Allah tegaskan bahwa salah satu ujian kesenangan itu selain dari perhiasan, berbangga-bangga diri kalian semua, berlomba-lomba dengan kekayaan dan anak keturunan. Makanya orang-orang tuh lagi seneng banyaknya anak-anak tuh kan, itu salah satu berbangga-banggaan. Anak keturunan berarti kan nasab, silsilah. Banyak orang berbangga-bangga dengan nasabnya. Ini yang lagi marah, ditanya, "Pak Ustadz itu gimana menyikapi soal nasab?" Saya sampaikan buat para hadirin sekalian supaya jangan salah langkah nih, jangan kepleset. Ini soal nasab, ya. Kalau soal nasib masing-masing. Kalau soal nasab saya sampaikan. Menurut ulama kita, saya nggak menyebutin ulama aja dah, ulama kita, ulama kampung. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu hal, ketika terjadi perselisihan di antara para ulama, kita nggak usah ikut komentar, tidak usah ikut mencaci, tidak usah ikut mengompori. Kenapa? Saya, ini ada Bapak nih, Pak siapa Pak? Hah? Pak Bagus. Gus Bagus. Oh. Gustomo. Kiai. Pantes saya ceramahnya kalah aura ini. Kalau Gustomo, saya mau tanya, ayahnya siapa namanya? Ayo, boleh tanya nama ayah siapa? Bin Sunadi. Bapak, ketika beliau memperkenalkan diri Gustomo bin Sunadi, apa yang harus kita lakukan?
Kata ulama-ulama kita, guru-guru kita husnuzon. Nggak mungkin kita tanya, bohong, mana lihat kakaknya, kan begitu, ya kan? Tes DNA-nya misalnya terus lain-lain, iya dong, itu kepanjangan gitu. Jadi siapapun kalau sudah memperkenalkan diri sebagai bin kepada ayahnya, menurut ulama kita harus berhusnuzon, memang dia anaknya. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau ada orang-orang yang mengaku nasabnya selain ayahnya, itu dikutuk, terlaknat. Bukan sama kita doang. Nih, ngasih tahu buat istri-istri kita. Kadang-kadang nama suaminya jangan Agus dah, nama suaminya Budi. Benar gak ada namanya Budi sini. Istrinya namanya Wati. Ditulisnya Wati Budi. Kan kadang-kadang begitu. Jadi dinisbatkan kepada nama suaminya. Mungkin kalau di pemerintahan katanya untuk memudahkan bahwa ini istrinya si Anu, kan begitu. Tetapi kalau sampai kita kebablasan, para istri menggunakan nama suami di belakang namanya dia sebagai nasabnya, maka istri kita terlaknat. Jadi bukan mereka doang yang bilang, hati-hati di dalam keluarga kita disampaikan. Anak bin ayahnya, istri bin ayahnya, kita bin ayahnya. Ya, Bapak sekalian. Ini jadi cara kita menyikapi yang lagi viral saat ini. Yang pertama itu. Yang kedua, kita menghormati orang yang kontra. Kalau orang yang kontra punya dasar, punya dalil, punya lain-lain, silakan. Itu urusannya dia dengan Allah. Dia sudah membuat tesis, silakan, itu urusannya dia. Memang mungkin dia ilmuwan, dia bikin tesis. Tetapi yang jadi permasalahan, tesis itu dibuat di mana, diuji oleh siapa, dalam meraih gelar apa, kan begitu. Nah, jadi ada yang pro dan kontra di sini. Maka saya sampaikan kepada para jamaah, kita nggak usah ikutan terlena di dalamnya. Cukup pandang mereka sebagai ulama-ulama yang kalau ilmunya baik, ilmunya bermanfaat, kita ambil, kita jalan. Tetapi kalau kita lihat ilmunya, akhlaknya tidak baik, sekalipun ia keturunan Nabi, kalau perlu keturunan malaikat, maka kita tidak ikuti, tetapi kita hormati. Kan enak Pak, begitu. Saya nggak sombong, saya juga keturunan Nabi, tapi kan nabinya jauh, Nabi Nuh. Bapak juga mungkin keturunan Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam kan udah pada habis. Waktu banjir bandang Nabi Nuh, banyak yang habis, ya kan? Nah, jadi kayak begitu. Asyarafu bil ilmi wal adab la bil mali wan nasab. Di pepatah ini bukan hadis. Orang itu mulia, dihormati karena dua hal. Karena ilmu dan akhlaknya dia dan adabnya dia. La bil mali wan nasab, bukan dengan harta dan dengan keturunan. Tetapi zaman sekarang dibalik. Orang yang punya harta, orang yang nasabnya bagus, dia anak lurah, anak camat, anak gubernur, anak presiden, itu jauh lebih dihormati. Anak kiai juga sama. Bahkan maaf, kalaupun ia kentut aja di antara jamaah, dia kentut, buk gitu kan, orang nggak marah. Bapak sehat Pak, katanya, udah mulai bisa ini. Coba kalau orang yang cuma punya ilmu, punya attitude, tapi tidak punya apa-apa, tidak dipandang Pak oleh masyarakat. Ya, begitu dia kentut, ditepok, jangan sebelah sini, katanya, kagak sopan, katanya. Manusiawi. Ya, manusiawi katanya. Nah, jadi di sini Pak, ada ujian berupa musibah, ada ujian berupa anugerah. Nah, tetapi di antara musibah dan anugerah itu ada satu yang Allah ingatkan kepada kita semua. Di antara dua musibah, dua ujian tadi, musibah dan anugerah, yaitu Allah ingatkan bahwa keduanya berpotensi. Ada anak dan istri kita, ada anak dan keturunan kita yang dapat menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada istri yang memang pengertian di saat kita susah, ya kan? Anak yang memang pengertian di saat ayahnya nggak punya uang.
Tetapi ada juga istri dan anak yang tidak pengertian, yang menyebabkan suaminya, yang menyebabkan ayahnya untuk melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, memakan hak orang lain, sikut kanan dan kiri. Ini ada di dua ujian tadi. Apakah ujiannya sebagai musibah atau sebagai anugerah? Maka Allah tegaskan di dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai manusia, orang-orang yang beriman, sungguh, kata Allah, sungguh di antara istri-istrimu, ini ngomongnya dua, kalau di sini mungkin masih satu, di antara istrimu dan di antara anak-anakmu ada yang dapat menjadi musuh bagi kamu, maka kamu harus berhati-hati. Musuh di sini bukan berarti bermusuhan, tetapi ada di antara istri dan anak-anak kita, ya, yang mereka itu tidak siap di dalam salah satu kondisi. Mungkin kita orang yang siap, ketika diberikan kesulitan, Allah kita bisa bersabar, kita bisa teguh, kemudian dikasih nikmat kita bisa bersyukur. Tetapi beda dengan istri dan anak kita. Maka Allah mengingatkan agar kalian berhati-hati. Artinya apa? Waspada, jangan sampai ketidaksiapan istri dan anak-anak kita justru menggelincirkan kita dari keimanan yang sudah kita miliki. Maka kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa tasbiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu memaafkan, kamu ampuni mereka, kamu santuni, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Agama memberikan tuntunan. Jadi kalau ada istri kita nggak siap dibawa hidup sulit, nggak siap, susah, ya dimaklumin. Kita harus memaafkan. Kenapa? Salah kita. Kan kita nikah pengen ngajak seneng, benar Pak ya? Kita kan nikah pengen punya anak, pengen bisa ngebiayain sekolahnya, pendidikannya, kan begitu. Kalau perlu untuk menikahkannya. Tetapi yang namanya kehidupan Allah tidak pandang bulu. Walaupun orang tuanya kaya, kakek kita kaya, ayah kita kaya, kita juga belum tentu kaya. Karena kekayaan kan hanya untuk 7 turunan. Barangkali kita keturunan ke-8. Ya benar Pak? Iya, karena pohon juga sama, buahnya satu pohon itu ada yang busuk, ada yang matang, ada yang mentah. Mungkin ada yang manis, ada yang asam. Begitu juga kita. Maka kata Allah, maafkan, santuni. Nah, kata santuni bukan ngasih duit. Kasih arahan, bimbing anak dan istri kita supaya ia memahami tentang kehidupan. Bahwa yang namanya orang hidup ada senang, ada sulit. Kadang kita punya rezeki, punya uang, kadang juga enggak. Maka dengan kondisi seperti ini, mudah-mudahan anak dan istri bisa mengerti. Termasuk diri kita, berarti sudah mulai memanage, kan begitu Pak. Udah belum nih Pak? Bentar lagi. Oke. 6 menit. Maka sebagai kesimpulan saja dari taklim kita pada hari ini, di antara kedua jenis tadi, ujian musibah, ujian anugerah, maka Allah menceritakan, tolong diingat, di dalam surat Al-Hajj ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang ia menyembah Allah, ia beriman, tetapi imannya hanya di pinggiran, hanya di tepian saja. Beriman kalau lagi bareng-bareng ngaji taklim, beriman kalau lagi sholat berjamaah, beriman kalau lagi ketemu dengan teman-teman solehnya. Tetapi setelah itu selesai, imannya kembali hilang lagi. Maka Allah menceritakan, menggambarkan di dalam surat Al-Hajj ayat 11 tadi begitu.
Di antara manusia ada orang-orang yang memang sudah beriman kepada Allah, tapi imannya hanya di tepian saja. Kenapa? Dua hal penyebabnya. Yang pertama, fa'in asobahu hairun ma'an nabi. Jadi kalau dia diberikan kesenangan, diberikan kenikmatan, diberikan keuntungan, imannya bertambah. Ada Pak model manusia begitu. Kan tadi bilang mau sabar atau syukur? Semuanya jawab syukur. Berarti apa? Kita bisa lebih dekat kepada Allah kalau kita memiliki kenikmatan. Begitu ya? Nah, tetapi kata Allah juga, wa in asobathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Ketika nikmat itu dihilangkan, ya kan? Berapa banyak orang-orang yang kembali kepada kekufuran. Nih dua sifat. Allah gambarkan, terangkan kepada kita pada hari ini bahwa manusia itu dua sifatnya. Kasih nikmat dia bersyukur, nikmatnya ditarik, udah. Dulu di sini terkenal sebagai donatur misalnya, sebagai orang yang punya empati untuk sosial. Kemudian bisnisnya kolab, jatuh miskin, nggak siap, akhirnya kembali kepada kekufuran. Kenapa? Dia bilang, buat apa saya beriman? Kan banyak Pak kita begitu. Kalau giliran yang sulit-sulit aja Allah disalahin. Giliran yang enak-enak keberhasilan kita membusukkan dada. Kalau bukan karena gua, siapa dulu dong? Kan begitu. Kita merasa pinter, merasa paling ahli dalam manajerial, dalam bisnis, sehingga semua tercapai, target tercapai, penjualan tercapai. Ketika tidak tercapai, yang disalahin Allah. Banyak Pak kita sering begitu. Maka sama Allah disampaikan seperti itu, diingatkan. Itulah dua sifat manusia di dalam surat Al-Hajj ayat 11. Maka kata Allah, jangan demikian. Khosirud dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Kalau orang sifatnya seperti itu, ini dijelasin nih, maka orang itu orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Kenapa? Awalnya beriman, kemudian dia beriman, maka syukur, pahala dan lain-lain yang pernah ia lakukan terhapus, hilang. Maka mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Ar-Royan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur apapun kondisinya. Punya uang, enggak punya uang, syukur-syukur punya terus. Ya kan? Pokoknya ada nikmat, tidak ada nikmat, kita senantiasa bersyukur. Maka kata Nabi, jangan tinggalkan doa yang beliau ajarkan. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'ini ala dzikrika, bantulah aku untuk senantiasa bisa ingat kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Mudah-mudahan tausiah singkat pada pagi hari ini bermanfaat untuk semuanya, wabil khusus sebagai pengingat diri Al-Fakir sendiri. Jadi Bapak Gustomo bin Sunadi Coba dites dulu. Tes apa? DNA apa? Gusnya. Harus berbaikat. Tes dulu. Tes dulu. Soal Al-Fatihah tadi. Diragukan soalnya gitu ya. Maksudnya ini Bingus Yakut. Baik ya. Ya, Bapak sekalian, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung, yang kurang berkenan. Memang sengaja tadi menyinggung Gus Tomo bin Sunadi biar happy Pak, biar bahagia. Biar terkenal katanya. Baik, Bapak ada yang ditanyakan atau cukup kita tutup? Tutup ya? Ustaz tanya. Ya. Gini Ustaz, saya Gus Diki. Tadi dulu suruh tambah dulu, takutnya ini Lora. Habib. Aneh. Bawa siapa namanya?
Habib Riki. Oh Diki, Pak Diki ya. Gimana, Bib? Jadi masuk. Gini Ustaz. Kan setiap kita Al-Fatihah itu kan menunjukilah kami jalan yang lurus. Iya. Terus kita ini kan karena manusia ini kata Ustaz tadi dapat cobaan-cobaan. Gitu. Nah ini Ustaz, apakah cobaan yang kita terima itu nanti pasti ada jalan keluarnya tanpa kita udah tinggal berdoa, berzikir gitu kan dengan cobaan itu, atau kita cari jalan keluarnya supaya bisa keluar dari cobaan tersebut. Karena kalau kita lihat dari orang-orang terdahulu kayak nabi-nabi dan Nabi Su'aib yang dicoba gitu kan, Nabi Ibrahim, yang mereka cuma berzikir aja udah berdoa sehingga ada jalan keluar dari itu. Nah gimana untuk kita nih yang manusia biasa, apakah kita cukup berzikir, berdoa, ataupun kita mencari jalan keluar mengikuti dari karena kita kan setiap hari berdoa tuh Al-Fatihah itu kan. Iya. Kami jalan yang lurus itu. Iya. Demikian Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus Pak. Satu pertanyaan aja tapi bagus banget. Makasih Bib. Kan Habib itu yang kita cintai maksudnya. Habibi. Jadi kita dalam sehari 17 rakaat membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Sementara kehidupan kita berganti, ada musibah, ada anugerah dan macam-macam. Lalu bagaimana? Apakah kita pasrah aja mengikuti takdir yang Allah berikan atau tidak? Maka kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia diberikan ilham yang baik dan yang buruk. Orang yang berpikir positif dan berpikir negatif, kan begitu. Yang berpikir positif memahami bahwa ini bagian dari takdir. Takdir Allah ada dua, takdir mutlak atau mu'alak yang memang sudah tidak bisa dirubah, dan takdir mubron yang harus dirubah oleh tangan manusia. Takdir, masalah adalah takdir sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu menjadi takdir mu'alak atau takdir mutlak yang tidak bisa dirubah apa? Maut. Kalau sudah tentukan waktunya, tidak bisa diwajib mundurkan. Jenis kelamin, kalau sudah ditakdirkan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, kita tidak bisa memilih. Itu adalah takdir sesuatu yang memang sudah baku. Tetapi Allah juga menjelaskan ada takdir yang namanya takdir mubron yang harus diubah oleh manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah udah bilang, enggak akan saya rubah nasib kalian. Tidak akan saya perhatikan, tidak akan diberikan jalan keluar kalau kalian sendiri yang tidak mau merubahnya. Kita berada dalam kondisi yang sulit, kalau kita diem-diem aja menyatakan entar juga kalau Allah mau mah dikasih kemudahan. Kan begitu. Ya kan? Nggak usah kerja, nggak usah makan. Kalau Allah makan kenyang mah kenyang aja. Ya kan itu makomnya beda, Pak. Ya kan? Kalau Siti Maryam datang hidangan dari langit di mihrab, lalu kita Siti Maryam bukan. Iya kan? Kelasnya beda, baru jadi Gus, baru jadi Habib, terus udah kagak mau nyari solusi nih, diem aja. Wah. Iya. Ya. Jadi Al-Quran menurut kita harus cari solusinya. Bahkan yang gak kalah hebat, bapak-bapak, ingetin sampai hari ini, Allah menyatakan apa? Saya lupa tuh. Gara-gara bercanda Gus dan Habib. Bisa begini. Oh ya. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Di dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Bahkan 2 kali ayat itu ditegaskan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada musibah pasti ada jalan keluarnya. Kita disuruh mencari yang tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya orang-orang yang pikirannya positif terus,
dapat musibah positif, dapat anugerah positif, dalam setiap keadaan positif, berarti dia sedang mencari fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia mencari jalan keluarnya. Ya, jadi kalau nanti Habib dan Gus ngajakin yang aneh-aneh, jangan diikutin. Kita berada posisinya di takdir yang mubron, yang harus dirubah. Kalau nggak bayar cicilan rumah, nggak bayar cicilan mobil, tentu akan ditarik oleh bank. Nggak mungkin Allah yang ngasih duit, kan begitu. Ya, jadi kembali lagi, setiap kebahagiaan kita ya tergantung pada diri kita sendiri. Makanya dalam agama sebagai kesimpulan dikasih tahu, wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Orang yang pengen bahagia, sukses hidupnya dalam kehidupan dunia, dia harus tahu ilmunya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau dia pengen masuk surga, pengen semuanya bagus, ya dia juga harus pelajari ilmu akhirat. Dan hebatnya Islam, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang pengen dua-duanya cari ilmunya. Jadi jangan paksain ya semua orang harus ke pondok pesantren. Saya diprotes, "Ustaz ngapain menghasut?" Bukan. Kalau semuanya jadi ustadz, jadi santri, yang jadi dokter siapa? Saya bilang begitu. Artinya Allah sudah berikan bakat dan minat pada setiap orang. Kalau memang anak kita bakatnya di sisi agama, arahin. Tetapi kalau anak kita jago menghafal, dia pengen jadi ya itu arahin. Yang jago sains eksakta, ya diarahin. Biarlah mereka hidup sesuai dengan bakat dan minat yang Allah titipkan kepada diri mereka. Ini salah satu peranan orang tua. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu bahagia dunia akhirat. Setiap masalah selalu jalan keluarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.